Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali akan bersama-sama mengikuti siaran online Makin Dekat Tuhan yang senantiasa setia untuk menyuguhkan hal-hal rohani untuk kita mengisi hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari Bapak Ibu, saudara Tuhan, kita mempersiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu, kita mohon pimpinan dari Allah Roh Kudus, kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang memberikan kami sekali lagi waktu untuk kami di dalam hari yang baru ini merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh menyerahkan ya Bapa yang di surga, pimpinlah kami supaya kami sungguh dapat memikirkan dan merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema hari ini saya angkat dengan judul Mengapa Yesus Harus Mati. Saudara, kalau kita memperhatikan satu bagian ayat firman Tuhan, mari kita melihat dari Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Dari Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ke-8, kita akan melihat bagaimana ayat ini membicarakan sesuatu hal yang penting tentang Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, sampai demikian firman Tuhan. Dan tentu ada banyak ayat-ayat firman Tuhan seperti Yesaya 53 ayat 5, Ibrani pasal 9 ayat 22 yang juga menceritakan hal yang serupa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setiap kali kita melihat salib, ya, setiap kali saudara melihat salib, pertanyaan besar seharusnya muncul di dalam hati kita, saudara. Dan tentunya salib ini kita pasti jumpai salah satunya di tempat di gereja-gereja, saudara. Pertanyaan itu adalah, mengapa Yesus harus mati, saudara? Mengapa Yesus harus mati? Bukankah Yesus baik? Bukankah Yesus tidak berdosa? Bukankah Yesus mengajar kasih dan kebenaran? Kalau Yesus hanya seorang guru moral, maka kematiannya hanyalah sebuah tragedi. Kalau Yesus hanya seorang nabi, maka kematian Yesus hanya adalah sebuah kekalahan. Saudara, Alkitab menyatakan sesuatu yang berbeda, saudara. Kematian Yesus bukan kecelakaan sejarah. Kematian Yesus bukan kegagalan misi. Bukan akhir yang tragis. Justru Alkitab mengungkapkan bahwa kematian Yesus adalah rencana keselamatan Allah. Atau saya katakan, pusat rencana keselamatan Allah. Bahwa tanpa kematian Yesus, tidak ada Injil, saudara. Tanpa salib, tidak ada pengampunan. Tanpa darah Kristus, tidak ada keselamatan. Nah, ini saudara yang kasih Tuhan. Hari ini, mari menjelang kita beberapa minggu ke depan ini, kita akan merayakan Paskah di bulan April, saudara. Mari saya mau ngajak kita merenungkan mengapa Yesus harus mati. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama karena dosa itu nyata dan upahnya adalah maut, saudara. Saudara, dalam Alkitab dan Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia itu berada di bawah hukuman Allah yang kudus, hukuman Allah yang adil. Allah bukan hanya kasih yang harus kita kenal, tetapi kita harus mengenal Allah juga adil. Kekudusan Allah tidak dapat berkompromi dengan dosa. Itulah mengapa di dalam perjanjian lama, setiap dosa ditebus dengan korban darah. Mengapa, saudara? Di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya apa, saudara? Kalau begitu, bahwa dosa tidak bisa diabaikan. Bahwa dosa tidak bisa ditutupi dengan usaha baik manusia.
bahwa dosa itu menuntut hukuman. Yesaya sudah menubuatkan di dalam kitab Yesaya 53 ayat 5, saudara, bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesus harus mati karena dosa harus dihukum. Kalau tidak ada kematian, tidak ada keadilan yang ditegakkan. Jadi saudara, salib menunjukkan betapa seriusnya dosa. Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa. Yang kedua, saudara, karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, saudara. Saudara, masalah manusia bukan karena kurang pendidikan, bukan karena kurang moralitas, bukan kurang agama. Masalah manusia adalah natur dosanya. Sejak kejatuhan dalam kitab Kejadian pasal 3 dijelaskan bahwa manusia telah rusak total. Manusia mati secara rohani dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada jumlah perbuatan baik yang bisa membayar hutang dosa. Tidak ada ritual agama yang bisa menghapuskan kesalahan di hadapan Allah yang kudus itu. Karena itu saudara, Allah sendiri yang harus turun tangan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 tadi yang kita baca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan saudara. Bukan kita yang naik kepada Allah, tetapi Allah yang turun kepada kita. Di dalam pribadi Yesus Kristus, Allah menjadi manusia, hidup tanpa dosa, lalu mati menggantikan kita. Yesus harus mati karena tidak ada manusia lain yang layak dan mampu menjadi korban yang sempurna. Ini saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, mengapa Yesus harus mati? Karena keadilan dan kasih Allah bertemu di salib itu, saudara. Nah, inilah keindahan Injil. Di salib dua sifat Allah yang sering dianggap bertentangan justru bertemu. Keadilan Allah ditegakkan, tetapi juga kasih Allah dinyatakan. Kalau Allah hanya adil, kita semua akan binasa, saudara. Kalau Allah hanya kasih tanpa keadilan, maka Dia tidak kudus. Tetapi di salib, Yesus menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Yesus dihukum menggantikan kita. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus 2 Korintus pasal 5 ayat 1 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus harus mati supaya dosa dihukum, keadilan dipuaskan, orang berdosa dibenarkan. Salib bukan kegagalan. Salib adalah kemenangan. Yang keempat, saudara. Mengapa Yesus harus mati? Karena tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Yesus tidak hanya mati, tapi kenalah Dia, Yesus yang bangkit. Tetapi kebangkitan tidak mungkin terjadi tanpa kematian dahulu, saudara. Kematian Yesus adalah pembayaran. Kebangkitannya adalah tanda bahwa pembayaran itu diterima oleh Allah. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada hutang yang dilunasi. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada kemenangan atas maut. Karena itu, saudara, kematian Yesus bukan akhir cerita, melainkan jalan menuju kemenangan total. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang hakim yang anaknya sendiri melakukan kejahatan berat. Jika hakim itu membebaskan anaknya begitu saja, dia tidak adil.
Jika hakim itu menghukum anaknya tanpa kasih, dia kehilangan hati sebagai ayah. Tetapi bayangkan, hakim itu menjatuhkan hukuman yang benar, lalu ia sendiri turun dari kursi hakim dan membayar denda itu atas nama anaknya. Itulah yang terjadi di salib. Allah sebagai hakim menghukum dosa. Allah sebagai Bapa membayar hukuman itu sendiri melalui anaknya, Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, di dalam poin pada hari ini, di dalam kita merenungkan mengapa Yesus harus mati, saudara, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Mengingat bagaimana pengorbanan Kristus Yesus sampai mati. Yang pertama, jangan meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa. Salib menunjukkan harga dosa sangat mahal. Yang kedua, jangan mengandalkan usaha sendiri. Keselamatan bukan hasil perbuatan, tapi anugerah dari Allah. Yang ketiga, hiduplah dalam ucapan syukur dan ketaatan. Jika Yesus mati untuk kita, maka hidup kita bukan lagi milik kita. Mari saudara, ingatlah, Yesus harus mati supaya saudara memperoleh kasih dan anugerahnya. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita bersama di dalam kita mengisi minggu-minggu Prapaskah, di mana kita mengingat kembali sebuah peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Sejauh mana kita memaknai berdasarkan apa yang kita pahami tentang Yesus harus mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang rela mati bagi kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolonglah kami. Kami yang lemah, kami punya banyak kekurangan ini. Ada banyak kegagalan kami. Tapi kami percaya oleh karena anugerah-Mu saja kami hari ini ada dan berada. Engkau topang kami dalam kuasa Allah saja. Tolonglah kami dalam perjalanan kami hidup ini ke depan. Semakin hari kami menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus Kristus Yesus. Kami tidak akan pernah meremehkan dosa itu. Kami akan anggap serius seperti Allah serius sekali bagaimana menghadapinya. Supaya dengan demikian kami akan hidup kudus dan adil tengah dunia ini. Terima kasih Yesus. Tolong kami dalam menjalani hari kami, hidup kami, pekerjaan kami hari ini. Biarlah kami senantiasa dalam perenungan ini membawa kami pada perenungan yang makin dalam. Supaya di tempat kami bekerja, kami tidak meremehkan dosa. Kami tidak bermain dalam dosa. Ketika kami ada berada di tempat di mana ada kepercayaan, ada banyak orang di sana, supaya kami justru menunjukkan kebenaran dan keadilan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Kami serahkan syukur kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan untuk kesetiaan kita mendengarkan siaran online makin dekat Tuhan ini. Mari, biarlah perenungan pagi hari ini membawa kita semakin kudus, hidup yang benar, karena kita tidak mau meremehkan dosa, sebab Kristus harus menyelesaikannya semua dengan kematiannya. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.